untuk bisa melaksanakan puasa hingga pada hari kelima, sekaligus menjalankan berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala macam amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, sekaligus diampuni berbagai macam dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini termasuk bulan yang dinanti-nantikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang penuh ampunan, dan di bulan ini dibelenggu setan-setan. Sehingga beruntunglah kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam diberi bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya terdapat banyak keutamaan serta keistimewaan. Dalam suatu hadis disebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau an takuna sanatu kulluha ramadan." Yang artinya, seandainya umatku mengetahui apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan kalau setahun itu semuanya bulan Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian karena bulan Ramadan menjadi gudang dari bermacam-macam kebaikan. Amal-amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan permintaan dikabulkan, dosa-dosa diampuni, serta surga-surga rindu untuk ditempati oleh orang-orang yang bersedia memenuhi hak-haknya di bulan Ramadan. Seseorang yang senang dengan masuknya bulan Ramadan akan mendapatkan kebahagiaan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faraha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Di dalam bulan ini pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan semua setan dirantai. Sebagaimana beliau bersabda, haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Laitsu qala haddatsani Uqail an ibni Shihab qala haddatsani ibnu Abi Anas maula Taimiyyin anna abahu haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin. Yang mana beliau bersabda, ketika bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahanam dikunci, dan setan-setan semuanya dibelenggu dengan rantai. Di malam harinya biasanya malaikat Jibril alaihissalam melakukan tadarus Quran bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis-hadis yang sahih, termasuk ibadah. Termasuk di bulan ini pahala beribadah dilipat gandakan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an. Beliau berkata, yang mana pada hari terakhir bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang isinya, wahai para manusia, kalian diteduhi oleh bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh barokah, yang di dalamnya terdapat suatu malam yang sangat mulia dibanding 1000 bulan. Di siang harinya Allah mewajibkan puasa, dan malam harinya disunnahkan untuk beribadah. Barang siapa beribadah sunnah di bulan Ramadan, niscaya pahalanya bagaikan mengerjakan ibadah fardu di bulan lain. Dan barang siapa yang beribadah wajib di dalamnya, maka sama seperti mengerjakan 70 ibadah fardu di bulan yang lain. Bulan itu merupakan bulan untuk bersabar. Atas balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah masuk surga. Bulan itu juga merupakan bulan kebaikan yang di dalamnya rezeki orang mukmin menjadi bertambah. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya layak laksana memerdekakan budak dan dosa-dosanya diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya, wahai Rasulullah, kami semua ini tidak punya makanan untuk kami berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian Rasulullah menjawab, Allah akan memberi pahala ini kepada orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, baik berupa seteguk susu, satu kurma, atau seteguk air. Barang siapa yang memberi makan sampai kenyang kepada orang yang berpuasa,
maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan minum seteguk air dari telagaku yang tidak akan merasa haus selamanya hingga masuk surga dan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Ini adalah bulan yang awalnya penuh limpahan rahmat dan tengahnya ampunan, sedangkan akhirnya terbebas dari neraka. Barang siapa berkenan memberikan keringanan kepada hambanya pada bulan itu, maka akan dibebaskan oleh Allah dari neraka. Hadirin jamaah muslimin rahimakumullah, hadis di atas merupakan gambaran tentang perbandingan pelaksanaan dua ibadah yang sama namun akan berbeda pahalanya karena salah satunya dilaksanakan di bulan Ramadan. Selain itu, ada hadis lain yang meriwayatkan yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang artinya adalah barang siapa yang berkenan menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala setiap setapak kakinya bagaikan ibadah setahun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah arsy. Dan barang siapa yang selalu berjamaah di bulan Ramadan, maka setiap rakaatnya akan diganti dengan sebuah kota yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan menanggungnya masuk surga. Dan barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya sesama muslim di bulan Ramadan, maka Allah akan mengabulkan 1000 hajatnya di hari kiamat. Begitu juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memberi lampu di masjid pada bulan Ramadan, maka kuburannya besok akan terang benderang dan mendapatkan pahala orang yang sholat di masjid tersebut, dan didoakan oleh para malaikat agar mendapatkan rahmat dan dimintakan ampun oleh malaikat penyangga arsy selama lampunya masih berada di masjid tadi. Termasuk keutamaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, diturunkannya kitab Taurat, Zabur, Injil, termasuk suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Dan di bulan ini umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan 5 keistimewaan yang tidak pernah didapatkan oleh umat-umat selain umatnya Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak wisik. Dan yang kedua, orang yang berpuasa senantiasa dimintakan ampun oleh para malaikat hingga menjelang berbuka. Dan yang ketiga, di bulan ini setan-setan dibelenggu, mereka tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Dan yang keempat, pada setiap hari dari bulan Ramadan, Allah memperindah surga yang menjadi bagian dari orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dan jerih payahnya hingga sampai kepadamu, yaitu surga. Dan yang terakhir, yang nomor 5, di akhir malam Allah memberinya ampunan. Kemudian Rasul ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, tidak, tetapi bagi orang yang beramal maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dan bagi siapapun orang-orang yang beribadah pada malam harinya, maka sebagaimana hadis di dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 65, an Ibnu Syihab bin an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di akhir usia kita, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, anugerah limpahan rezeki, kesempatan oleh Allah, kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'anid darajat wa tuballighuna bi aqsal hayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bisirri wa nuri wa bil haqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.